Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini masih di bab 2. Setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang surat An-Nas. Diingatkan kembali, surat An-Nas, deskripsi dari surat An-Nas. An-Nas mempunyai arti manusia, terdiri dari berapa ayat? 6. Kemudian susunan surat yang keberapa? An-Nas, surat An-Nas yang terakhir keberapa itu? 114. Kandungan pokok, isi pokok dalam surat An-Nas apa kemarin? Surat An-Nas, kandungan pokok surat An-Nas menjelaskan tentang apa? Anjuran kepada manusia untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, baik dari golongan manusia maupun jin maupun manusia. Itu surat An-Nas kemarin sudah saya jelaskan beserta kandungannya, tetap harus dihafalkan ya. Dan yang untuk pembelajaran daring ya, saya tetap menunggu hafalan kalian pada surat Al-Fatihah. Karena kemarin pada teman-teman yang tatap muka sudah menyetorkan, jadi teman-teman yang di rumah yang ikut pembelajaran daring harus menyetorkan berupa video langsung dikirim ke WA-nya Bu Ainun. Tetap saya tunggu karena itu untuk penilaian hafalan ya. Sekali lagi ditunggu video untuk hafalan surat Al-Fatihah. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pada surat Al-Falaq. Silahkan dilihat pada halaman 28. Al-Falaq, deskripsi dari surat Al-Falaq. Yang pertama, arti dari surat Al-Falaq. Apa itu arti Al-Falaq? Waktu subuh. Sekali lagi, apa itu arti Al-Falaq? Waktu subuh. Kemudian surat Al-Falaq ini digolongkan ke dalam surat apa? Makiyah. Kenapa disebut surat Makiyah, Mas? Mas Kamal, kenapa disebut surat Makiyah? Iya, karena surat Al-Falaq diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian terdiri dari berapa ayat surat Al-Falaq itu? 5. Susunan yang keberapa? Surat yang 113. Berarti sebelum surat An-Nas ya. Kemudian ya, kemarin sudah mempelajari An-Nas dan hari ini Al-Falaq. Dua surat ini yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Al-Mu'awwidzatain. Dua surat ini, surat An-Nas dan Al-Falaq disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Kenapa disebut surat Al-Mu'awwidzatain? Ada yang tahu kenapa Al-Mu'awwidzatain? Ayo, Al-Mu'awwidzatain Mas Raffi. Kedua surat ini merupakan surat permohonan perlindungan, bukan pertolongan ya. Sekali lagi, kenapa surat An-Nas dan Al-Falaq disebut surat Al-Mu'awwidzatain? Karena dua surat ini merupakan dua surat permohonan perlindungan. Lah pada surat An-Nas kemarin permohonan perlindungan apa? Dari setan, baik golongan jin maupun manusia. Dan pada kali ini kita akan mempelajari permohonan perlindungan pada surat Al-Falaq ya. Sebelumnya mari kita baca dulu per ayat beserta artinya. Tidak usah keras-keras ya, pelan-pelan saja. Satu ayat sekalian artinya. Ayo, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Sudah, satu dulu saya jelaskan. Pada ayat yang pertama yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kalian tahu waktu subuh? Kapan waktu subuh? Di pagi hari. Semua orang ya harus mengawali aktivitas itu dimulai dari pagi hari. Ya,
Jadi pada kata ya yang menguasai subuh. Maka dari itu di dalam surat Al-Falaq di sini, ketika kemarin saya jelaskan ya, ketika kalian mau tidur, ketika kalian mau melakukan sesuatu, terbiasakan bacakan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Apalagi mau tidur, sampean biar dilindungi dari kejahatan. Kejahatan dalam surat Al-Falaq ini ada apa saja nanti? Kejahatan makhluk Allah, jin. Makhluk Allah apa saja? Manusia, hewan. Ya itu makanya kita harus memulai aktivitas kita pagi dimulai dengan hal-hal yang baik. Contohnya sampean kalau habis subuh silahkan biasakan membaca Al-Quran, surat Al-Fatah. Sampean tahu surat Al-Fatah? Di dalam Al-Quran silahkan dicari, kalau tidak salah juz 26 kayaknya. Itu biasakan dibaca di pagi hari. Untuk apa? Permohonan kita kepada Allah agar satu hari ya, aktivitas sampean dalam hari itu sampean memulai dengan membaca surat Al-Fatah agar dimudahkan semua urusan sampean, semua kegiatan sampean itu dimudahkan. Itu dibaca. Kemudian surat apalagi coba Al-Waqiah itu biasakan dibaca di pagi hari. Al-Waqiah itu permohonan apa coba? Apa harapan kita dengan membaca surat Al-Waqiah? Memperoleh rizki setelah sholat duha sampean baca Al-Waqiah atau setelah subuh. Rizki itu tidak hanya uang didengarkan. Rizki itu adalah kesehatan, kecerdasan, kemampuan sampean yang kalian miliki itu juga namanya rizki. Maka dari itu awali waktu subuh kita dengan hal-hal yang baik. Pada ayat yang kedua, ayo dibaca, syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Tadi makhluk Allah itu banyak, kita memohon perlindungan dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Pada ayat yang ketiga, wa syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gulita. Segala macam kejahatan itu biasanya datangnya di malam hari. Jin, genderuwo, setan kabeh itu datangnya di malam hari. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Tadi sebelum tidur kita membaca surat Al-Falaq, An-Nas, ya, Al-Fatihah, kemudian surah ayat kursi itu agar kita dilindungi oleh Allah dari kejahatan malam. Segala macam santet, ya toh, ada apa saja itu? Teluh itu biasanya datangnya di malam hari. Makanya kita memohon perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari kejahatan malam. Kemudian pada ayat yang keempat, ayo dibaca lagi, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada ayat keempat di sini kita dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang suka membaca mantra-mantra untuk mencelakakan orang lain ya. Zaman dahulu, zaman Nabi banyak, sekarang masih enggak? Masih banyak. Ya, jadi orang yang pergi ke dukun, orang yang meminta bacaan mantra-mantra untuk menjatuhkan lawannya dengan cara seperti itu masih banyak. Maka dari itu kita harus selalu memohon perlindungan Allah dari orang-orang yang jahat seperti ini. Ya, jadi kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Paham ya? Yang suka membacakan mantra-mantra, kalau biasanya itu loh kayak boneka ya toh, kemudian di santet, segala seperti itu masih ada ya. Kemudian pada ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari pendengki apabila ia dengki. Pada ayat yang kelima kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki. Dengki itu apa? Iri, hasud, itu loh. Itu termasuk ke dalam penyakit hati. Jadi penyakit itu kan ada dua, penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit zahir itu apa ya? Yang terlihat, sampean gatel, sampean batuk, sampean pilek, itu namanya penyakit zahir, terlihat. Ada juga penyakit batin. Penyakit batin apa ya? Itu ada rasa iri, hasud, kepengen menghancurkan orang lain, temennya mendapat nikmat sampean malah susah. Itu adalah penyakit hati. Memohon perlindungan dari orang-orang yang dengki. Karena apa? Orang yang dengki, orang yang iri itu cenderung ingin menghancurkan orang yang didengki itu, orang yang
iri tadi. Oleh karena itu di dalam surat Al-Falaq ini kita memohon perlindungan dari orang-orang yang dengki. Dari penjelasan tadi bisa kita pahami bahwa di dalam surat Al-Falaq ini adalah surat permohonan perlindungan kepada Allah. Ya, perlindungan kepada Allah dari apa? Dari segala macam kejahatan. Kejahatan apa saja tadi? Kejahatan makhluk Allah. Kemudian apa lagi? Kejahatan apa? Pada ayat yang ketiga, dibaca pada ayat yang ketiga. Kejahatan apa? Kejahatan malam. Kemudian apa lagi? Kejahatan wanita tukang sihir. Kemudian yang terakhir kejahatan para pendengki. Itu pembahasan untuk surat Al-Falaq. Jadi tetap tugas kalian harus menyalin ke buku tulis dan harus dihafalkan. Itu saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang daring di rumah. Jangan lupa tugasnya segera dikirimkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.